Situasi perunggasan atau broiler jelang akhir tahun 2025. Menjelang akhir tahun 2025, industri perunggasan di Indonesia menunjukkan tren yang positif. Setelah sempat lesu, harga ayam broiler mulai membaik di paruh kedua tahun ini. Pemerintah berperan besar dengan intervensi seperti penyesuaian populasi dan program penyerapan unggas mati. Salah satu pendorong utama adalah program makanan bergizi gratis yang diperluas, yang diprediksi akan meningkatkan permintaan daging ayam secara signifikan dan menstabilkan pasar hingga akhir tahun. Namun, tantangan masih membayangi. Peternak kecil masih menghadapi fluktuasi harga yang kerap berada di bawah titik impas. Selain itu, daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya dan ancaman penyakit seperti avian metapneumovirus tetap menjadi resiko. Industri ini juga terus berupaya meningkatkan efisiensi dengan adopsi teknologi berbasis data dan berkelanjutan. Meskipun demikian, dengan produksi yang terus surplus, peluang ekspor terbuka lebar. Kedepan, industri ini berpotensi menjadi salah satu penopang utama ketahanan pangan nasional. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya bersama Lita di Pinsar Channel. Hidup Peternak Rakyat Indonesia. Dan edisi kali ini spesial sekali karena kita mau mengamati nih situasi perunggasan di akhir tahun 2025. Kita akan membahas lebih dalam di kupas satu-satu. Tentunya Lita tidak sendiri, Lita bersama bapak-bapak hebat, bersama Pak Barjuni dan Pak Darmadi. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Menurut feeling panjenengan semuanya nih, keadaan perunggasan di akhir 2025 gimana nih prediksinya? Secara umum seharusnya ya. Yeah. Dan ini kan bisnis, saya pikir ini trennya positif. Iya. Harusnya secara standar karena kan dari 8 bulan yang lalu itu posisinya terlalu berat dan ini harapan kita akhir tahun ini 4 bulan terakhir ini nanti bisa kondisinya bagus, harganya bisa di atas HPP. Dan secara psikologis ya, usaha kan pengen untung. Artinya dengan kemarin rugi, tentunya kan ke depan ini juga harus untung. Dan kalau tahun ini bisa aman, saya kira tahun 2026 akan jauh lebih baik. Karena apa? Karena nanti suplainya akan sedikit berkurang dan juga ditambah penyerapan yang tadi MBG nanti mungkin juga sudah bisa 100%, ya artinya kan itu demand-nya bagus. Harapan peternak untuk berikutnya adalah umurnya lebih panjang gitu. Insya Allah nggak jatuh di lubang yang sama gitu. Iya. Mungkin saya menambahin Pak Monggo. Ditang ya. Alhamdulillah ya, dunia perunggasan di bulan September ini untuk petani peternak kita mandiri cukup merasakan hasil yang luar biasa. Ini mungkin saya akan mengawali kalau istilah teman-teman adalah era baru di dunia perunggasan Pak ini. Jadi memang sejak desakan dari teman-teman asosiasi kepada pemerintah mulai pematokan harga 18 ya Pak Jun ya. Betul. Mulai sejak dipatok harga 18 Bulan itu perjuangannya juga luar biasa. Pak Jun Puntang Panting, Jawa Tengah, Jawa Timur, karena Pak Warjuni adalah Pinsar Asia Tenggara ini. Jadi ngurusi ya di Jawa Barat, di Jawa Tengah, khususnya boiler ya. Sampai dapat piagam loh. Dapat ya. Jadi sejak dibuat kesepakatan harga, kemudian harga 18, kemudian ada ayam yang panennya 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo, kemudian karena kandang masih penuh ayam, otomatis ayam masuk kan berkurang Pak, secara otomatis ya, karena kadang masih ada terpenuhi ayam. Karena cikinnya berkurang, secara otomatis nanti panen yang cikin berkurang tadi juga jumlahnya tidak banyak. Ketepaan kebutuhan yang ayam besar ini kan punya pasar sendiri, mungkin untuk filet, ya, kemudian untuk soto dan lain sebagainya, dan itu sangat berbeda dengan pasar-pasar basah kita dan punya pasar sendiri, dan itu pasti larinya ke RPA. Setelah stok yang begitu aman, kemudian himbauan teman-teman untuk bagaimana tidak cikin, kemudian dari pihak pengusaha breeding sendiri melihat kondisi seperti itu juga mungkin membatasi jumlah produksi dosi Pak Jun ya, karena
Ya kemarin bulan April lah khususnya, tahun ini bulan April adalah bulan terparah untuk harga broiler sampai bisa di 10.000 ya, 8.000. dengan 8.000 ya terendah Pak Jun. Nah, itu. Jadi memang mudah-mudahan dengan stok yang aman, kemudian teman-teman ini juga mengukur kemampuannya, baik kemampuan finansial, kemudian juga kemampuan pasar mereka yang penting. Ya, kalau mereka belum punya pasar sudah ngebut produksi lagi, nanti yang dibilang Mbak Lita itu mengancam lagi, karena hukum usaha ini tidak lepas adalah supply dan demand. Kalau suplainya berlebih sekali, itu akan terlalu berat kita yang di asosiasi juga untuk mengompakkan harga. Tetapi kalau seimbang, bacaan Pak Jun, seimbang antara supply dan demand, kalau misalnya lebih ya sedikit aja, itu akan masih mudah dikendalikan. Mudah-mudahan teman-teman menahan diri untuk cikinnya, ya. Kalau misalnya mau cikin ya diukur kemampuan finansial sama kemampuan pasar, ya. Pasarnya seperti apa? Khususnya pasar ya Pak Jun ya. Kalau finansial mungkin banyak yang minjami lagi ya. Pabrikan bisa minjami investor lagi banyak. Tapi pasar ini yang penting. Hasil panen ini Mbak, lebet ini nanti pasarnya mau kemana? Itu yang penting. Kalau jangan coba-coba untuk berani cikin banyak kalau pasarnya tidak jelas. Kalau sudah pasarnya jelas, dan alhamdulillah memang teman-teman asosiasi ini juga sudah mulai mendukung untuk perunggasan ini modern. Ketua Pinsar kita yang di Jatim, di Jawa Timur, Pak Kol itu sudah punya RPA dengan kapasitas besar, Pak Jun ya. Ya itu salah satu bukti nanti teman-teman peternak ini juga bisa peternak mandiri. Ini kita sudah bisa jadi ini bergabungan, berkolaborasi untuk bagaimana produk kita selain untuk cukup juga higienis, sehat dan halal. Itu juga nanti penting. Jadi artinya perunggasan ke depan mudah-mudahan ini pijakan awal era baru perunggasan ke depan akan semakin baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak, tapi menuju seperti yang jenengan jelaskan tadi kan tak lepas dari strategi nih Pak ya. Nah, strategi yang jitu nih Pak, selain finansial dan pasar yang seperti jenengan jelaskan itu tadi, kami harus apa supaya stabil semuanya? Kalau saya merasa gini Mbak, jadi strategi itu kan ini namanya tetap bisnis ya. Bisnis itu biasanya itu ya pengalaman yang sudah-sudah dan ini boleh dikatakan 90% valid ya. Itu kalau sudah punya uang banyak, itu kebanyakan mereka itu ngegas lagi. Nah padahal yang berpikir begitu banyak, bukan hanya satu orang, dua orang. Nah, jadi yang ke depan ini supaya tetap aman, yang strategi yang diterapkan dalam jangka pendek adalah hati-hati. Yang pertama, jangan membeli bibit yang terlalu tinggi. Ya, ini karena kaitannya dengan HPP ya. Kemudian juga melihat suplai bahan baku. Apakah nanti ini langka atau tidak, seperti terakhir ini kan jagungnya naik. Ya, otomatis jagung naik nanti mempengaruhi ke pakan. Pakan otomatis nanti juga mempengaruhi ke semua segmen faktor HPP. Harga diusir lah. Nah, akhirnya apa? Memang kita lihat tren itu akan bagus naik ya. Katakanlah mungkin bulan ke depan ini rata-rata katakanlah 20.000 ya. Tetapi kalau HPP kita di atas 20, sebenarnya rugi. Mending seperti kemarin HPP 18 tapi harga 19 kan masih untung Rp1.000. Ini yang harus dicermati teman-teman. Terus yang kedua, yang ketiga, itu harus merasa saling kompak bahwa jangan pengen hidup sendiri. Kita ini sama-sama komunitas peternakan, mau perusahaan, peternak rakyat atau mandiri atau mitra ya. Tapi bagaimana kita bisa hidup bersama. Tapi kalau sudah muncul sifat serakah, pengen menguasai karena mentang-mentang punya duit banyak, itulah nanti akan terjadi bencana ke depan. Nah ini kalau dari awal sudah diingatkan dan mau memahami itu, saya pikir ini akan menjadi hal positif ke depannya lagi. Jadi uang banyak itu tidak cukup ya Pak? Tidak cukup. Hanya dia kuat tetapi tetap hilang. Jadi bukan terus menang terus enggak. Faktanya kenapa? Ada perusahaan kita kan yang di Indonesia ini kan ada yang gede 2. Mereka pun juga minus kalau posisinya harga 8.000 siapa yang untung? Jadi di sini diperlukan kebersamaan, saya kira itu. Betul Pak. Dan dengar-dengar nih Pak ada kebijakan pemerintah itu unggas yang mati itu harus dimusnahkan, gitu Pak. Ini tuh berdampak apa sih untuk peternak kita, Pak? Sebenarnya kalau mati karena kan ada banyak ya, mungkin karena virus yang waktu itu anggap aja seperti flu burung ya. Waktu itu kan bisa menular ke manusia, itu memang harus dimusnahkan.
Tapi kalau mati karena sakit biasa ya, mungkin bakteri atau cacing, mungkin dia harus ya dikubur ya, atau apa namanya, artinya tidak harus semuanya dihabiskan. Tapi memang biasanya kalau ayam sudah sakit itu ada proteksi. Lingkungan itu termasuk ada pencegahan dengan sanitasi, dengan semprot ya, atau dengan vaksin ulang, atau dengan antibiotik, supaya memang di antara ayam sendiri tidak tertular. Tapi kalau itu wabah, ya itu memang harus dimusnahkan. Terutama yang sifatnya zoonosis ya, jadi bisa menular ke manusia. Ini berdampak pada peternak modern maupun yang tidak modern, Pak? Sama. Kalau sudah vaksin, sudah penyakit itu, mau teknologi yang bagus maupun yang open atau yang tradisional ya, itu sama saja. Walaupun itu sudah closed street ya, artinya dia full benar ya, itu kalau sakit ya sama saja. Tetap malah mudah menular mereka karena anginnya kan jalan. Oh iya. Gitu. Itu berkembali tadi loh Mbak, yang saya bilang bahwa di era perunggasan modern ini tidak hanya kecukupan barang, tetapi kesehatan, higienitas produk kita, ya kan? Di sana sejauh mana antibiotik yang ada di ayam, kemudian kesehatan penyakit yang ada di ayam hidup tadi yang kemudian kalau itu jadi karkas kan juga berbahaya. Makanya mungkin yang dimaksud pemusnahan jangan sampai ayam ini nanti di situ ada virus, di situ ada banyak penyakit, kemudian disembelih dan menjadi konsumsi. Yang itu memang untuk penyakit yang tidak boleh. Tapi kalau mungkin bakteri coli atau bakteri apa yang misalnya itu masih memungkinkan, tadi yang dibilang Pak Jun, yang mati yang mungkin ditanam ya, ditanam, dibakar ditanam ya, dibakar dulu kemudian ditanam. Jadi itu. Kalau istilahnya, kalau yang sering bilang kan tiren itu kan tidak boleh. Iya. Jadi mati mungkin dia karena penyakit biasa, tapi kok masih bisa dikonsumsi. Padahal biasanya tiren itu dia sudah konsumsi obat. Nah, residunya mungkin ada di ayam itu. Iya. Itu tidak boleh. Ya yang pokok ya kalau kita muslim ya karena nggak halal juga loh Pak. Gitu. Tapi ada ya Pak, ini keburu mati, buruan disembelih deh supaya masih bisa dimakan. Itu pemikiran yang gimana Pak itu? Ya mungkin kalau itu ayam kampung, kalau dulu ya. Kalau ayam kampung saya pikir itu kan sedikit ya. Iya. Masih wajar lah, kan pakannya juga alami ya. Tapi kalau ini kan ayam yang ribuan ya, saya kira kalau cuma mati satu ya sudahlah, biarin mati aja. Itu kan porsinya mungkin untuk lele atau untuk ternak lain lah, bukan untuk manusia gitu loh. Baik, kalau cuma 1-2 biarkan dimusnahkan, justru biar ya Pak. Dipisahkan, dikeluarkan. Bahkan kalau itu namanya bisa pemisahan apa Pak? Disikat ya, disikat terpisah sendiri. Ini ayam memang kurang layak ya, sakit atau mungkin pertumbuhan nggak bagus, yang normal tetap dipisahkan. Baik. Gitu. Pak, ngomong-ngomong soal peternakan yang modern tadi dan tradisional tadi Pak, itu kalau dia sudah memilih dia menjadi peternak tradisional, untuk skala kecil mungkin nggak sih ke modern Pak? Perihal biaya, luas tanah mungkin dan tenaga mungkin memungkinkan nggak atau gimana? Sangat memungkinkan. Masih sangat memungkinkan. Ya. Karena mungkin sekarang mulai muncul dengan ukuran-ukuran kecil ya, mungkin 8x10 itu dibuat close ya, dibuat modern close dengan skala kecil itu sekarang sudah mulai muncul banyak. Jadi memang kondisi lingkungan dengan perbedaan suhu siang dan malam yang ekstrim, kemudian memang genetik ayam ini mungkin sama dengan manusia ya. Orang dulu dengan sekarang tingkat kekuatannya kan beda, betul enggak? Ayam itu juga begitu. Jadi dulu ayam itu juga kekuatan yang luar biasa. Sekarang itu ya gampang stres, gampang mati, gampang kena penyakit. Makanya kita sendiri harus beradaptasi. Jadi adaptasinya seperti apa? Dibuat mereka senyaman mungkin dengan kandang close, atau misalnya kalau dengan keterbatasan dana ya semi close. Semi close itu pakai kipas-kipas biasa, kemudian bahkan kipas-kipasnya yang mesin cuci itu kadang juga bisa, mesin cuci itu yang rusak-rusak bisa didesain untuk menjadi kipas, dan itu mungkin kalau beli di Loakan, di Madu itu kan juga tidak mahal ya. Jadi selain close modern, close semi close itu juga sangat membantu untuk memodifikasi sebuah lingkungan supaya ayam ini betul-betul nyaman. Kalau ayam nyaman, nanti akan minim antibiotik.
Itu yang arahnya ke sana. Jadi ayam itu kalau nyaman, itu antibiotiknya akan minim. Artinya nanti sudah antibiotik minim, menjadi daging juga akan menjadi daging yang sehat. Dan kita yang mungkin saya ini ya, jadi beberapa propaganda dan beberapa orang itu kan banyak yang harus diluruskan, Mbak, tentang ayam broiler itu gemuk karena suntikan, ayam itu gemuk karena hormon, ayam itu gemuk karena obat, kan begitu. Nah itu yang harus diluruskan. Jadi tidak. Jadi ayam ini gampang besar itu memang genetik. Tidak ada apa-apa. Dia memang, misalnya Pak Jun ini kan besar. Dia kan punya bakat anak yang besar kan tinggi. Sama. Jadi dia itu juga, ayam itu memang dari keturunannya, itunya potensi untuk besar gitu. Nggak apa-apa loh Pak kalau contohnya saya. Nah, ini saya jadi itu. Jadi harus diluruskan. Ayam besar, gampang besar ini memang nggak dikasih apa-apa ya bisa besar karena genetiknya besar. Gitu loh. Jadi itu yang masih bahkan banyak dokter juga propaganda yang nggak tepat ya Pak Jun ya. Saya banyak mendengar jangan makan ayam broiler karena mengandung ini karena disuntik ini, ya itu salah. Dia besar itu karena genetik gitu loh. Kemudian kalau tadi Mbak lingkungannya itu nyaman, dia tanpa obat tanpa apa, dari pakan tuh cukup sudah. Gitu loh. Apalagi populasinya kecil ya Pak Jun ya. Kalau cuma 1000 aja dimodif pakai close, kemudian saya pikir tanpa antibiotik, 0 antibiotik bisa jalan itu. Maksudnya bisa tetap tumbuh normal gitu loh. Ya, mungkin itu Mbak Litang ya. Dan memang harus upgrade Mbak. Kalau kita menggunakan pola tradisional ya mungkin nanti lama-lama tertinggal. Sudah, ya pertama tertinggal, yang kedua orang mau misalnya ya ada kemitraan itu ya sudah nggak mau chicken. Karena kan pasti nggak efisien. Nggak mau ngisi gitu loh Mbak. Gitu. Yang mau kerjasama nggak mau ngisi lagi kandangnya tradisional. Ya. Pak, ini harus terjual di pasar yang luas kan tadi supaya seimbang. Selain finansial juga tahu pasar Pak. Kalau saya berpikir gini Pak, perluas marketing sampai ke ekspor, sampai ke luar negeri, itu dampaknya apa? Apakah mengancam ketersediaan yang ada di dalam negeri Pak? Atau jangan deh, atau boleh enggak, aja? Justru kalau misalnya bisa, karena kan memang kalau dari data ya itu kan selalu setiap tahun surplus ya. Karena impor induk namanya GPS itu memang cukup banyak. Secara hitung-hitungan matematika itu di final stoknya over. Lah, ini memang harus digalakkan untuk ekspor. Hanya permasalahannya masuk tidak dengan harga di luar negeri dengan kita. Kalau tidak, ya memang pemerintah di sini harus memberikan apa namanya itu seperti bantuan ya. Bagaimana harga ini bisa masuk keluar, walaupun ini memang tujuannya menyeimbangkan posisi dalam negeri. Jadi supaya harga dalam negeri jangan jatuh, karena kalau mereka tidak keluar, semua masuk ke dalam negeri, harganya tuh jatuh dan korbannya ya peternak lagi. Tapi kalau misalnya ini diprotek, kebutuhan berapa misalnya, katakanlah 1 juta ton, ya sudah sisanya misalnya 100.000 ton harus keluar, pemerintah subsidi ke sana, supaya ini memang bisa mengalir. Karena memang masih banyak kok negara-negara yang membutuhkan ayam itu. Ya memang katakanlah mungkin di sana lebih murah, tapi bagaimana ini aliran ini, toh murahnya ini juga nggak seberapa dengan korban yang ada ini, gitu. Jadi saya pikir itu harus didorong ya, kalau memang bisa ekspor itu jauh lebih bagus, dan juga yang penting keseimbangan suplai dalam negeri ini terjaga. Justru nggak apa-apa ya Pak. Nggak apa-apa, karena ekspor itu lagi ya. Nilai plus juga. Jadi ayam ini kan ada dari hulu, ini breeding, di tengah ini budidaya, kemudian pinggirnya hasil lebet ya. Kemudian ada yang lebih pinggir lagi adalah bisa olahan atau ekspor, ya kan? Olahan atau ekspor, untuk mengatasi ini loh ya, supaya tidak yang dibilang Pak Parsudi tadi, supaya ada keseimbangan. Jadi memang posisi hari ini kita harus lebih lagi, kalau menurut saya masih kurang untuk promosi pada sebuah pengolahannya. Buat nugget lah, sosis, berbahan bakso, maksudnya berbahan dari daging ayam. Ini harus diperbanyak, bervariasinya lebih banyak lagi, dan kemudian jumlahnya harus diperbanyak para para pengusaha di bidang olahan. Itu satu. Yang kedua, ekspor yang tadi yang dibilang Pak Parsudi tadi juga. Jadi memang ekspor segala bentuk. Ya, ekspor harus mulai
diwacanakan untuk membuang ini, keseimbangan ini, kemudian olahan ini, gitu loh. Olahan ini harus memang kalau hasilnya olahan ayam ini menjadi sebuah olahan, hasil akhirnya tidak hanya karkas saja, ini nanti juga akan mengurai dari tadi permasalahan yang selama ini hasilnya cuma ayam hidup rebutan di pasar, gitu loh. Gitu. Dan Mbak, sebenarnya kan kalau kita ngomong secara luas lagi ya, kebutuhan nilai nutrisi kita ini kan masih kurang dibandingkan negara lain. Betul, ya. Itu ya juga harus dipromosikan tadi ya Pak Tar. Kita masyarakat bagaimana bisa setiap hari makan ayam lah. Makan ayam. Karena kita ini masih berapa ya, 14 kilo ya? Itu per Malaysia tahun. 60. Malaysia sudah hampir 40-an lah. Iya, Jauhnya kita jauh. begitu. Makanya bedanya kalau di sana. sebenarnya itu kalau diperlukan untuk masyarakat ini memang bisa makan, jadi masih potensi tinggi ya. Kita bisa naik ke arah 20 aja lah. Itu saya pikir itu sudah menyerap Luar berapa biasa. ribu ton lagi kan. Nah ini memang yang harus digalakkan dari promosi ya, istilahnya jangan sampai, ya itu tadi salah satunya, jangan ditakut-takuti. Makan broiler nanti bisa gini, jangan. Karena bagaimanapun olahan ini kan sudah ada badan pemeriksanya, supaya itu memang layak dikonsumsi. Jadi kalau nanti itu ada opini-opini begitu ya, mungkin untuk masyarakat ya ini jangan sampai terpancing, karena sebenarnya nggak ada masalah lah dengan broiler yang ada saat ini. Gitu. Baik. Pertanyaan selanjutnya Pak, yang saya penasaran, di tahun ini kan jenengan katakan bahwa surplus nih. Tapi kan kita nggak tahu sebagai manusia, sebagai peternak, ada kalanya nanti tidak surplus nih. Lalu apa yang kami lakukan Pak untuk ancang-ancang? Baik. Jadi begini, kenapa estimasi ya? Prognosanya memang tahun ini surplus. Itu karena memang didasari tadi disampaikan Pak Tar, impor induknya yang sudah kelihatan angkanya. Waktu itu 670 ribuan ya. Nah, artinya itu 2 tahun yang lalu, sekarang menjadi sejumlah berapa. Kemudian kenapa besok mungkin ya, katakanlah besok itu terjadi angka yang lebih sedikit. Karena memang dari 670 itu turun di tahun 2024 kemarin itu 530. Ini kan induknya sudah turun, otomatis nanti prediksinya tahun depan itu pasti turun. Lah antisipasinya di saat seperti, kalau saat ini memang ini tinggal 3 bulan ya. Ini memang tadi saya sampaikan ini tinggal ngambil profit aja, karena 8 bulannya sudah, yang surplus tadi sudah nendek di sini semua pengen hidup sekarang di 3 bulan ini. Nah antisipasinya itu tadi, kita jangan sampai HPP-nya tinggi, yang pertama ya. Itu raw material kita tetap bagus, tapi jangan sampai HPP daging kita atau ayam kita itu terlalu tinggi. Dan yang kedua, yang pasti itu adalah manajemen tetap harus diperbaiki. Kemudian pada saat nanti mengalami kondisi, anggap aja lah yang tahun depan itu cukup, bukan surplus ya, cukup gitu ya. Itu saya pikir kita juga harus jangan sampai serakah tadi. Pada saat dia itu sudah berkurang ayamnya, harapannya bagus. Tapi begitu ayamnya dibesarkan dari normal katakanlah bobot 1,7, tapi karena merasa saya ini ayam saya supaya untung banyak, saya gedekan jadi 2,5 kilo. Yang berpikir begitu bukan satu orang. Akhirnya apa? Terjadi kelihatan over lagi. Nah ini memang yang kebanyakan teman-teman mungkin merasa loh sekarang harganya katanya berkurang kok harganya turun. Ya karena ayamnya suplai dagingnya banyak. Banyak banget ya. Harga kita ini kan bukan harga per ekor, harga per kilo. Jadi kalau yang dijual itu per kilo, harga 1 ekor dengan bobot 1,7 dengan 1 ekor bobot 2,5, otomatis kan lebih mahal yang 2,5 dan lebih terpenuhi yang 2,5. Nah akhirnya apa? Ini yang ya bukan semu ya, tetapi ini posisinya seakan-akan ini menjadi surplus. Padahal sebenarnya secara kebutuhan ekoran itu sudah seimbang. Gitu. Nah ini yang harus hati-hati, Mbak. Ya saya tambahi ya. Jadi memang data 2025 itu sebenarnya lebih mengkhawatirkan daripada 2024 secara produksi. 24. Jadi karena 2024 itu GPS hasil 650, tetapi 2025 ini GPS hasil 670. Iya. Itu secara angka ya. Tetapi kenapa harga ini lebih kenapa tadi Pak Jun bilang tahun ini masih harus hati-hati karena secara data lebih banyak. Tapi kenapa bulan September ini harganya bagus? Ini kan ada sebuah
perlakuan yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang pabrikan besar. Harusnya banjir. Betul ya? Artinya makanya yang sisa tinggal 3 bulan ini, kalau tidak hati-hati, keserakan yang punya uang tadi ngejor lagi banyak, barang ada loh ini, bukan tidak ada. Barang ada. Kalau yang punya uang ini masih gelontorkan ayam kandang di semua cikin banyak, ya banjir lagi, ya nanti berat lagi. Tadi di 2006 nanti juga akan berat, karena secara data ini barangnya banyak yang tahun ini. Tahun depan kan sudah pasti tadi. Tetapi tahun depan meskipun sedikit pun para pelaku bisnis juga sudah pinter yang dibilang Pak Jun tadi. Yang biasanya panen 1,7 dibuat 2,5. Sudah berapa on itu? 3 tambah 5, 8 on ya. 8 on kalau total per minggu 65 juta, sudah nambahnya berapa persen? Kan banyak juga 8 on. 1,7 dengan 8 on itu kan sudah hampir 50% ya, betul ya nambahnya. Berarti kalau tanpa nambah ayam pun, kalau ayam itu dibesarkan, populasi sudah nambah 50% karena kilo hitungannya. Itu satu. Yang kedua, mungkin yang indukan ini yang biasanya 60-70 sudah diakhir, bisa di molting, rontok bulu, diternakan lagi kan, umurnya diperpanjang sampai 100 lebih bisa. Sudah diantisipasi oleh para pelaku bisnis sebenarnya. Untuk kekurangan 2026 seperti apa nanti, sudah banyak yang melakukan atraksi bisnis gitu loh. Apalagi nanti kalau yang disampaikan Pak Chan nanti didukung harga bibitnya tinggi. Katakanlah misalnya harga bibitnya 7.500 itu ya. Yang umur tua ini kalau dia masih bisa nelur 2 ekor, artinya menjadi bibit 2 ekor, dia masih untung karena 1 ekor harganya jadi 15.000. Untuk membiayai 1 ekor yang akhir tadi, mungkin hanya sekitar 10.000 atau 10.500 atau 12 lah maksimal. Masih untung 3.000. Ini dipertahankan. Tapi kalau bibitnya tinggal 4,5, ini rugi dong. Akhir sendiri sudah. Jadi ini memang kadang ya kita sebagai peternak yaitu harus jeli, teliti dalam memahami. Artinya kalau diosin mahal harus dituku gitu. Maksudnya gitu. Kalau diosin sudah 8.000, itu jangan dibeli karena nanti akan berisiko. Berisiko apa? Orang breeding akan memperpanjang umurnya supaya tetap bisa dapat uang. Kemudian barang di pasar akan semakin banjir dan pasti nanti panennya harganya berat. Dan seperti tadi dengan bilang, seperti terulang lagi permasalahan yang sama, gitu loh. Kembali lagi. Tapi kalau semua menahan diri, nanti seperti yang kita mudah-mudahan semua bisa menahan sampai akhir tahun kita biru. Amin, amin. Terakhir Pak, harapan untuk peternak Indonesia Pak, monggo. Pak Marjuni, monggo. Harapan saya ya untuk peternak, teman-teman peternak ya ini jangan sampai juga berlebih-lebihan. Ya artinya kita cukup saja karena posisi saat ini kita harus aman sampai dengan akhir tahun. Supaya semuanya punya peluru di tahun depan, tapi yang penting jangan serakah tadi ya. Teman-teman dibagilah, ada yang memang dia punya sedikit ya tetap menikmati. Kemudian yang kedua, pemerintah menjaga sumber bahan baku pakan. Salah satunya adalah jagung. Ya memang itu komponen utama yang memegang peran di campuran pakan. Sehingga kalau jagung itu sampai ada gerakan yang ekstrim ya, karena pernah dari 5.000 sampai 9.000 tahun lalu. Nah ini akhirnya harga pakan juga naik. Naiknya itu belum tentu kualitasnya bagus, Pak. Karena apa? Naiknya itu pasti akan ada campuran yang lain. Supaya nyambung saja harganya. Dan ini nanti akan mempengaruhi kepada performa ayam. Yang ujung-ujungnya juga yang menjadi korban adalah peternak lagi. Jadi 2 ya, dari peternak, kemudian juga dari pemerintah, yang ketiga dari perusahaan ya. Jadi jangan juga ngegas-ngegas ya, mempromosikan ini barang sedikit. Pokoknya bagaimana sekarang ini bisa menyampaikan informasi yang positif untuk semua, supaya peternakan ke depan ini lebih hidup lah, lebih kondusif, lebih bisa memberikan harapan kepada rakyat semua. Gitu, Mbak. Ya, mungkin era perunggasan baru ini mudah-mudahan bisa akhir tahun 2025 ini menjadi tonggak untuk perunggasan nasional menjadi semakin maju, semakin modern ya, dan semakin tumbuh ya. Karena apa?
dengan tadi yang dibilang Pak Parjuni, peternak menahan diri, perusahaan besar juga memberikan porsi, membagi kuenya buat peternak yang kecil, pemerintah membuat kebijakan, di situ ada keadilan. Yang besar biar tambah besar, yang kecil biar tambah banyak. Dari menciptakan kebersamaan, kekompakan, dunia perunggasan ini dimiliki banyak orang, banyak warga negara kita yang bisa beraktivitas, banyak menggunakan perunggasan nanti sebagai mata pencarian mereka. Jadi artinya menciptakan 1 juta pengusaha lebih baik daripada memperbesar 5 konglomerasi. Gitu. Sama ini, tapi saya punya prediksi Mbak. Oktober, November, Desember, ini nanti ada 1 hancur. Harganya pasti di bawah HPP. Nah, itu yang harus hati-hati. Kita nggak tahu, tapi pasti di 3 bulan ke depan, kalau kita nggak hati-hati, harganya bisa jatuh lagi. Berarti kuncinya harus hati-hati, iya, dan nggak boleh serakah. Karena Pak Parjuni punya rumus, tidak ada baik itu 4 kali. Baik, tidak ada. Kalau habis baik, hancur. Waduh. Kalau hancur bisa banyak ya. Nggak harus 4 kali. Ya, tapi 1 kali tapi dalam. Oh gitu. April kemarin. 9.000. Baik. Cukup ya Pak, terima kasih informasinya. Terima kasih untuk panjenengan semuanya sudah menonton podcast ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarluaskan ke seluruh teman-teman kamu di seluruh dunia. Akhir kata Lita dan Pak Parjuni dan Pak Darmadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Pinsar Channel. Hidup peternak rakyat Indonesia.